Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua sehat dalam lindungan Tuhan. Boleh sama-sama kita buka dalam Ulangan 6 ayat 4-5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Mari sama-sama kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, karena Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami rindu untuk memuji-Mu Tuhan. Kami rindu diam dalam rumah-Mu Bapa. Sangat berharga, Kau di tempat pertama di hatiku, di hidupku, dan ku takkan berpaling dari jalan
selama hidup kami. tinggal di dalam hati-Mu Tuhan, karena kami rindu Lawat setiap hati, Kau menyentuh setiap jiwa dengan kasih-Mu Tuhan. Kau yang jamah setiap kami, setiap hati kami, setiap kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu Tuhan, bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hari-hari yang akan kami lewati bersama dengan Engkau. Dan hari ini kami boleh bersyukur, kami boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami boleh menikmati hari yang baru, dan kami rindu biarlah kami ketika kami menikmati hari yang baru, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum kami memulai hari kami Tuhan, kami rindu untuk belajar kebenaran firman-Mu. Pimpin kami, tuntun kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wow, luar biasa sekali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dimanapun saat ini sedang berada, sedang menyaksikan bahkan mendengarkan saat teduh pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pagi hari ini atau hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 46. Kita belajar sama-sama dari selfless dari seorang Elia. Saya akan bacakan buat kita semua dari ayat 41 sampai ayat yang ke-46. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah berkedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lutut. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas dan ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujangnya itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yizreel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yizreel. Wow, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita melihat kisah perjalanan dari seorang Elia, kisah dari perjalanan kehidupan seorang Elia yang begitu luar biasa, dan begitu kalau saya melihat dari kalau saya diposisikan diri saya seperti Elia, saya pasti tidak akan pernah mampu dan bisa. Tetapi di sini kita lihat sama-sama. Kita lihat dari sisi selflessnya seorang Elia. Elia begitu banyak mengalami tekanan, Elia begitu banyak mengalami depresi karena sebuah perucapan dari perkataan seorang ratu, yaitu Ratu Isabel. Elia pernah merasa mengalami yang namanya ketakutan. Elia merasa kecewa, dia merasa marah. Saya melihat kita belajar sama-sama dari seorang pribadi Elia yang begitu luar biasa. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari seorang Elia? Yang pertama, Elia menanggalkan egonya. Kenapa saya katakan Elia menanggalkan egonya? Dia berdoa kepada Tuhan untuk meminta hujan bagi bangsa Israel. Kalau melihat bahwa Elia mengalami luka yang begitu luar biasa, mengalami kekecewaan ketika Tuhan memerintahkan untuk menyampaikan berita pertobatan kepada Ahab, dan Ahab menolaknya dan malah mengancam untuk membunuh dia. Kalau dilihat di sini, selfless dari seorang Elia, dia berhak, sudahlah, kamu sudah mengecewakan saya, kamu sudah melukai hati saya. Untuk apa saya menolong kamu? Untuk apa saya berdoa kepada Tuhan untuk supaya meminta hujan? Bayangkan bertahun-tahun bangsa ini tidak
dilanda kekeringan yang begitu luar biasa. Bisa saja Elia berkata, wah sudahlah, aku sudah terlalu kecewa, aku terlalu pahit, saya sudah terlalu luka dengan ucapanmu, bahkan engkau sudah merencanakan untuk membunuhku. Bisa saja seperti itu. Tetapi Elia tidak melakukan hal tersebut. Dia justru naik ke gunung, dia berdoa sambil mukanya bertemu dengan lututnya. Dia berdoa kepada Tuhan, dia meminta Tuhan untuk menurunkan hujan. Dan itu selama 7 kali dia meminta. Nah kemudian yang berikut yang kedua, Elia menanggalkan marahnya. Bisa saja dia tidak mengindahkan permintaan dari seorang Raja Ahab. Dia tidak peduli karena Elia disebut abdi Allah. Ahab percaya bahwa ketika seorang abdi Allah meminta sesuatu kepada Tuhan, dan Tuhan pasti menjawabnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan seorang Elia? Sama halnya dengan kehidupan kita. Mungkin saat ini kita sedang mengalami masa dilukai, dikecewakan, dihianati. Tetapi ketika orang tersebut yang melukai kita, yang mengecewakan kita, yang mengkhianati kita, datang kepada kita, masihkah kita mau? Masihkah mungkin saat ini minta tolong, mungkin dia memohon bantuan kepada kita, masihkah kita mau untuk menolong, membantu dia? Meskipun dia sudah melukai kita, meskipun kita sudah dikhianati, meskipun kita sudah dikecewakan berulang-ulang kali. Di sini kita mengingat 7 kali. Seperti saya ingat kata 7 kali firman Tuhan. Seorang murid Yesus bertanya kepada Yesus, Guru, berapa kali saya harus mengampuni musuh saya? 70 kali 7. Wow, tidak terhitung jumlahnya. Harus begitu setiap hari. Nah, Elia melakukan 7 kali. Naik ke gunung, berdoa, naik ke gunung, berdoa, dan berdoa selama 7 kali. Ini menunjukkan betapa Elia melepaskan egonya, melepaskan amarahnya, melepaskan dendamnya, kekecewaannya atas penolakan demi penolakan yang dia alami. Dia memilih untuk berdoa agar hujan diturunkan atas bangsa ini. Dan akhirnya Ahab pulang dengan perasaan senang tentunya. Dia tidak mendapatkan kekecewaan. Dan saya percaya apapun musim kehidupan kita saat ini, mungkin seperti kita katakan dari awal tadi, kita dikecewakan, kita dihianati, kita disakiti atau dilukai, tapi kita mau benar-benar berbalik, mau untuk mengasihi siapapun musuh kita. Mungkin pasangan hidup kita, anak-anak kita, teman kita, rekan kerja kita, pelayanan kita, rekan sepelayanan kita, mungkin sahabat kita yang sudah selama sekian dekat, kemudian seolah-olah kenapa jadi seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ada tujuannya. Tujuannya apa, Saudara? Tujuannya adalah untuk mendewasakan kita, untuk semakin dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Saya percaya biar siapapun kita, dimanapun kita saat ini berada, Tuhan sedang memproses kita. Mungkin saat ini kita sedang diproses dengan orang yang sama, dengan pribadi yang sama. Tuhan menginginkan kita menang, dan kita percaya kalau kita menang, kita akan menerima mahkota kemuliaan yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk memiliki hati seperti Elia yang menanggalkan egonya, yang menanggalkan marahnya, kecewaannya, sakit hatinya Tuhan, yang malah berbalik berdoa bagi bangsa yang mengkhianati Tuhan, berdoa meminta hujan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami memulai hari ini bersama-sama dengan Engkau, dan kami mau mengakhirinya bersama-sama dengan Engkau. Ini ungkapan syukur kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara,
agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.